Jadi semua amal baik, semua amal yang bernilai ibadah diperintahkan untuk ditingkatkan di bulan Ramadan. Kuli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Nurul Fajri, bertemu lagi di program podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Masih bersama saya Firman Armukti, dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kita bahas bersama-sama dan kita mendapatkan keutamaannya. Yaitu apa? Tentang apa saja amal-amal yang harus ditingkatkan di bulan suci Ramadan agar kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana esensi dari puasa Ramadan itu adalah melahirkan ketakwaan. Nah, bagaimana caranya selain berpuasa? Tentu ada amal-amal yang memiliki nilai yang sangat tinggi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas hal ini dengan guru kita bersama, Al-Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Langsung saja kita sapa kembali guru kita bersama. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bib nggak bosan nih. Selalu kita untuk dakwah nggak boleh bosan. Memang kalau urusan capek-capek, tapi untuk kita ngobrol urusan agama ini nikmat. Berkah Ya. Habib. Masya Allah. Insya Allah obrolan-obrolan kita santai ini menjadi dakwah, Amin. menjadi ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk jamaah, khususnya Nurul Fajri ini, insya Allah. Baik. Nah, baik sahabat Nurul Fajri, terkait dengan amal-amal apa sih yang harus kita tingkatkan? Karena bulan Ramadan juga ini adalah bulan yang momentum untuk kita memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita. Nah, terkait dengan amal-amal ibadah ini, Bib, kira-kira amalan apa ya yang lebih utama untuk kita tingkatkan? Apakah hanya puasanya saja, atau dengan sodakohnya, atau dengan baca Qurannya, atau semuanya, Bib, sebenarnya perlu ditingkatkan semua. Kalau semuanya, mereka kadang-kadang wah nggak bisa nih, semuanya harus ditingkatin, paling satu aja misalnya gitu ya, hanya baca Qurannya aja misalnya menjadi target mereka. Apakah itu baik atau perlu semuanya kita lakukan secara maksimal? Gimana kira-kira pandangan Islam, Bib? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang wabarakatuh. Ramadan ini bulan peningkatan amal. Jadi semua amal baik, semua amal yang bernilai ibadah diperintahkan untuk ditingkatkan di bulan Ramadan. Ini adalah bulan peningkatan ibadah, bulan peningkatan amal. Apapun amal soleh, tinggal semangatkan, tingkatkan lebih dibanding di bulan lain. Begitu juga sebaliknya, merupakan bulan untuk kita berusaha meninggalkan berbagai macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semaksimal mungkin kita harus berikhtiar, semampu kita, sekuat kita untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tetapi tadi seperti kata antum tadi, bahwa ada sih memang amal-amal secara khusus yang untuk kita tingkatkan selain yang wajib. Kalau yang wajib itu mutlak, puasa. Nah, puasa itu sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah sepakat. Wajib Tidak boleh semampunya, harus mampu. Puasa. Diwajibkan. Wajib kecuali orang yang sakit, musafir, tua renta, itu hamil menyusui kemarin sudah kita bahas ya. Seluar dari itu wajib. Atau orang gila, anak yang belum balik, itu lepas. Selebihnya itu wajib. Selain puasa, ada beberapa amalan yang memang yang diperintahkan untuk kita lebih meningkatkannya. Sebenarnya sudah sebagian kita bahas ya pada pertemuan kemarin ya, sedikit dalam obrolan bulan kita ya. Nah, mungkin di kesempatan ini kita meringkas saja secara singkat ya. Yang pertama tentunya Qiyamul Lail. Yaitu kan tarawih ya. Salat malam ya. Salat malam, menghidupkan malamnya. Itu yang berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi.
Itu jelas yaitu merupakan amal yang sangat-sangat diutamakan. Bahkan ini merupakan sholat khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Makanya ini yang dikasih harus spesial. Bahkan majlis-majlis taklim itu kan banyak yang libur, ditawakufkan istilahnya, karena memang untuk menyambut bulan Qiyamul Lail, bulan menghidupkan malam. Nah, ini jelas itu ya, kan sudah kita bahas kemarin tuh tentang Qiyamul Lail. Kemudian yang kedua, Quran. Nah, baca Quran. Iya, baca Quran sebanyak-banyaknya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya 185 itu menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan Quran. Jadi ini yang harus ditingkatkan banyak. Bahkan ada hadis secara khusus yang juga menyebutkan tentang Ramadan itu berhubungan erat dengan Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah pernah bersabda, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Asyam wal Qur'an. Puasa dan Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Keduanya bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Di hadis lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Banyaklah kamu baca Al-Quran. Karena nanti Al-Quran itu akan menjadikan pemberi syafaat untukmu di hari kiamat. Jadi Quran digandingkan dengan puasa. Puasa digandingkan Quran. Karena memang ayatnya sendiri kan. Dari Al-Quran, dari hadis. Maka disinilah akhirnya kita lihat nih. Nabi juga disebutkan tuh di dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yudarisuhul Quran. Jadi Nabi itu di Ramadan, di bulan Ramadan ini mempelajari atau mendengarkan atau didengarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Nah, jadi memang di situ menunjukkan bukan hanya perintah, bahkan Nabi sendiri menjadikan Ramadan itu pertemuan dengan malaikat Jibril, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Menyimak itu bacaan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para ulama salafus saleh, misalkan dari Imam 4 saja, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka itu betul-betul menjadikan Ramadan adalah syahrul Quran. Itu kan sudah menjadi cerita atau berita yang sudah masyhur, seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan juga semua kitab. Hampir semua kitab menceritakan bahwa Imam Syafi'i itu mengkhatamkan dalam bulan Ramadan Sittina khatmah. 60 kali khatam. Masya Allah. 60 kali khatam. Sehari 2 kali ya? Sehari 2 kali. Masya Allah. Ada riwayat mengatakan 1 kali di dalam sholat, 1 kali di luar sholat. Jadi 1 hari itu 2, 1 di dalam, 1 di luar. 60 kali khatam. Nah, ini menunjukkan memang Ramadan itu syahrul Quran. Nah, ini makanya di sini yang memiliki kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran yang banyak, di sini perbanyak. Momentumnya ya. Momentumnya adalah Ramadan. Baca Al-Quran. Bahkan Imam Malik itu, Imam Abu Hanifah dalam riwayatnya mengatakan makruh orang yang tidak menghatamkan Quran sekali dalam bulan Ramadan. Makruh? Makruh kata dia, kurang bagus. Kurang baik. Kurang baik. Harusnya minimal 1 kali. 1 kali. Itu ya, harus. Abu Hanifah. Masya Allah. Nah, ini kan menunjukkan memang amalan itu yang utama adalah selain Qiyamul Lail adalah qiraatul Quran. Banyak tuh Umar bin Abdul Aziz memberikan syair-syair kan. Qad adallaka syahru siyami fala tusari wa aidan sahru isyani watrul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa Qur'ani. Itu bahwa Ramadan ini adalah bulan tasbih dan bulan Quran. Jadi banyak sekali itu selain Quran, hadis, qaul dari para ulama dan juga perbuatan dari para ulama. Ini jelas Quran ini merupakan amalan yang mewujudkan ketakwaan dan mendapat keutamaan yang besar yang ditekankan. Yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat adalah sedekah. Karena Ramadan ini bulan sedekah. Nah, seperti hadis Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma, beliau pernah menceritakan tentang kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah dikatakan cerita Abdullah bin Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya meningkat begitu luar biasa ketika masuk bulan Ramadan. Jadi sedekah adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan kalau memang kita nggak bisa besar, paling nggak sekedar ngasih berbuka. Nah, maka tadi yang kita jelaskan tadi hadis Rasulullah, man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Artinya itu semuanya sebenarnya perintah atau anjuran dari Nabi untuk kita menjadi orang dermawan, menjadi orang yang banyak sedekah di bulan Ramadan. Jadi orang yang peduli kepada lingkungannya. Ya, betul. Makanan, bagaimana orang-orang yang nggak makan itu lapar, kita ngerasakan apa? Lapar. Akhirnya kita bisa merasakan mereka yang tidak memiliki makanan. Itu kan sentuhan supaya kita menjadi orang yang peduli dengan lingkungan dan sering membantu mengangkat kesulitan mereka. Nah, ini sedekah. Kemudian selain itu juga disuruh banyak bertasbih. Beristighfar, bertasbih itu juga disuruh. Karena ini bulan ampunan. Makanya kan tadi itu Allahumma innaka afuwun, itu kan hadis Aisyah. Waktu itu beliau datang menemui suami yaitu Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ya Rasulullah, madza aqulu idza ra'aitu Lailatul Qadar. Ya Rasul, apa sih yang harus saya ucapkan kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Nanti kita akan bahas lebih detail Lailatul Qadar ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kuli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti kan disuruh banyak istighfar, terutama minta ampun tadi istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Makanya tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhaq wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu disuruh memperbanyak. Memperbanyak zikir, tasbih, tahmid. Itu amalan yang sangat ditekankan. Dan yang terakhir, tapi sebenarnya banyak sekali ya. Ini hanya kita garis besar saja. Umroh kalau punya rezeki. Umroh di bulan Ramadan itu kan hadis Abdullah bin Abbas, Bukhari Muslim. Al umrah fi Ramadan yaitu ta'dilul hajj. Yaitu orang yang umroh di bulan Ramadan seperti berhaji. Wa fi riwayat yang lain hajjatu ma'i. Haji bersama aku. Bersama Rasulullah SAW. Itu merupakan amalan yang punya rezeki. Nah, ini urusan agak saya taruh belakang karena nggak semua orang bisa umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan ini harganya mahal. Betul. Ya bukan dari travelnya, bukan. Memang dari sananya hotel naik, transportasi naik, semua naik. Keluar Ramadan. Bahkan kita tahu orang-orang sekitar negeri Saudi, misalkan Emirat, Qatar dan sebagainya, itu kalau Ramadan berusaha juga untuk umroh. Kalau hari lain dia enggak, kalau di Ramadan itu mereka berusaha. Ya malah ya. Makanya full di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena tadi umroh itu pahala seperti haji bersama Nabi. Ini juga menjadi solusi ya bagi orang-orang tua yang belum berhaji. Tiba-tiba anaknya dapat rezeki, mau menghajikan orang tua. Nah, mau ngambil haji yang langsung berangkat tanpa antri, roda misalkan kan mahal, nggak mampu. Kalau mau haji biasa, ya nunggu 10-20 tahun. Nah, ini udah tua. Ini umurnya 60, kalau 20 tahun 80. Ini ya insya Allah masih sehat. Hidup, tapi sehatnya bagaimana? Betul. Nah, alangkah indahnya kan bisa jadi solusi. Umrohkan aja di bulan Ramadan kan seperti haji. Ya walaupun bukan tidak mau haji, tapi kondisinya yang seperti haji. Sulit ya. Sulit untuk berangkat ke haji itu sulit. Bisa jadi dengan itu. Nah, ini merupakan untuk bisa berangkat umroh. Nah, tentunya sekarang ini juga harus berhati-hati. Travel banyak yang baik-baik, tapi juga ada travel yang tidak bertanggung jawab. Tidak amannya harus berhati-hati. Masya Allah. Insya Allah saya yakin masih banyak travel yang baik. Cuman ada oknum-oknum kadang-kadang yang insya Allah kita doakan semua saudara kita yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini diberikan kelancaran. Amin. Dan insya Allah mereka pulang itu betul-betul membawa ibadah
seperti berhaji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Tapi jangan dibandingkan ya. Saat ini Ramadan, umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Sementara kalau haji biasa, kan nggak ada kalimat seperti haji bersama Nabi. Berarti gedean mana? Nah, kalau saya kan kalau haji biasa, hajinya sama bapak pulang. Tapi kalau Ramadan seperti bersama Nabi, beda. Iya. Yang wajib dengan yang sunnah, jangan pernah dibandingkan. Iya. Biar bagaimana yang wajib pasti tetap apa? punya keutamaan yang besar. Keutamaan. Sama seperti Ustaz. Sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sementara sholat subuh kan nggak disebutin. Jangan dibandingkan yang wajib dengan sunnah. Ribuan sunnah tetap kalah dengan satu yang wajib. Karena yang wajib. Jadi kadang-kadang orang membandingkan puasa sunnah dengan wajib. Enggak. Yang namanya wajib tidak bisa dibandingkan dengan sunnah. Pasti wajib itu jauh lebih apa? Kalau itu besar, kan di wajib itu kan al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Oh, itu kan beda lagi apa imbalannya. Betul. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini kan beda ya. Beda. Jadi jangan pernah menyandingkan, menyamakan, membandingkan antara yang sunnah dan yang wajib. Walaupun umroh itu termasuk yang wajib menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini namanya umroh kecil, haji kecil. Nah, ini kan haji besar, beda ya. Maka tentunya haji yang utama itu lebih besar. Nah, itu solusi bagi yang punya kemampuan, tapi yang kalau yang nggak bisa seperti yang tadi ya usia dan seterusnya, untuk haji selanjutnya nggak bisa karena waktu terbatas dan seterusnya nggak bisa. Nah ini tentunya merupakan amalan-amalan yang bagus harus kita tingkatin ya. Karena momentumnya tadi bulan Ramadan, bulan rahmat, penuh kasih sayang Allah, ampunan dan sebagainya. Ini merupakan kesempatan kita untuk bisa mencapai atau mendapatkan bekal yang banyak ya Bib, untuk perjalanan yang lebih panjang nih, menggapai derajat mutakin kepada Allah kan nggak gampang. Maka momentum inilah untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga kuantitas ibadah kita. Nah ini sahabat Nurul Fajri ya, amal-amal yang harus kita menjadi perhatian untuk kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Selain tentunya puasa, baca Quran karena memang Ramadan adalah syahrul Quran, lalu kemudian tadi melaksanakan qiyamul lail, kemudian juga ada sedekah, dan yang kelima tadi melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan yang mana pahalanya seperti berhaji bersama dengan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ini di tahun-tahun ke depan bisa kita implementasikan, dan sekarang pun masih ada kesempatan ya, masih baru 10 hari pertama ini kita isi ya, maksimalkan. Jangan sampai tadi seperti dikatakan 1 bulan ini jangan sampai nggak hatam. Ini makruh tuh ya. Kata ya sebagian makruh. Sebenarnya sayang gitu ya. Sampai nggak hatam itu masya Allah gitu. Saking sibuknya juga begitu ya. Tapi usahakan bagaimanapun bisa hatam. Ini yang masya Allah. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang punya manfaat yang besar. Nanti dikatakan rugi kita gitu ya. Baik, Bib, selain tentunya amal-amal tadi, Bib, ini terakhir, Bib ya. Kunci atau ciri-ciri orang yang menggapai derajat mutakin tuh seperti apa, Bib? Ciri-ciri orang yang menggapai derajat mutakin. Ciri-ciri mungkin orang yang bertakwa itu seperti apa ya, mungkin? Oh iya, sebenarnya apa yang tadi dibahas, amalan-amalan itu, kalau diistiqomahkan jelas itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan cerminan kita ibadah ya, yang semua disebutkan tadi ya, baca Quran, qiyamul lail, banyak zikir, sedekah, kemudian ada rezeki umroh. Itu bukan hanya ada di Ramadan, tapi istiqomahkan di luar Ramadan. Kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya hamba Ramadan apa? Ramadan ibadah luar biasa, usai Ramadan usai juga semua ibadah. Nah ini menunjukkan ketidakberhasilan ya. Karena keberhasilan di dalam sebuah ibadah itu adalah ibadah setelahnya. Orang suka menyebutkan min alamati qabulil ibadah al ibadah ba'da al ibadah. Artinya mengatakan min alama qabulil ibadatil ula al ibadat tsaniyah. Ada kalimat ungkapan yang sedikit berbeda ya. Min alama qabulil ibadah
al-ibadah ba'daha, yaitu di antara tanda-tanda diterima sebuah ibadah lagi setelahnya. Oh, itu yang penting. Artinya iya. Konsistensi ya. Iya, al-ibadah ats-tsaniyah min alama qubulil ibadatil ula. Ibadah yang kedua menunjukkan diterimanya ibadah yang pertama. Ini kan kembali ke teks Al-Qur'an. Ya, teks Al-Qur'an kan begitu. Bahwa orang yang istiqomah bahasanya. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Jadi habis ibadah puasa keluar tahajud tetap, sedekah tetap, baca Quran tetap, zikir. Nah, itu menunjukkan ibadah yang diterima. Ini ya ciri ya orang yang bertakwa. Jadi ibadah itu nggak musiman, tapi terus berkelanjutan, berkelanjutan. Itu orang istiqamah. Ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'ah alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu kan hadis Abu Dar. Waktu itu Abu Dar Al-Ghifari, atau yang nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu an, pernah datang ke Rasul, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Aku mau pulang nih ke rumah. Itu kan dia tinggal di Mekah, terus mau pulang ke kampungnya namanya Ghifar. Aku mau pulang, apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi ngasih nasihat, ittaqillah haitsuma kunta, wa ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bukan hanya tempat, tapi waktu. Dimanapun kamu berada, di waktu kapanpun Anda berada. Ittaqillah haitsuma kunta wadbi sayyi'ah alhasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kalau kamu kepleset melakukan maksiat, segera untuk melakukan kebaikan. Tamhuha, niscaya keburukanmu akan dihapus dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergauli orang itu dengan akhlak yang bagus. Kalau kata Habib Abdullah Al-Haddad, ittaqillah fi sirri wal alan. Bertakwalah kamu kepada Allah di saat kamu sendirian atau di saat di depan orang. Nah, jadi takwa itu bukan hanya di tempat tertentu, bukan di waktu tertentu, di kondisi tertentu. Tapi takwa itu di masjid kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, di kamar kita bertakwa, di mana-mana ya. Di manapun kita bertakwa. Itu ciri orang yang bertakwa. Maka ciri-cirinya habis Ramadan tetap istiqomah. Yang kedua, dia meninggal atau ada perubahan dari suka melakukan maksiat sekarang kurang. Tadinya suka sekarang berkurang. Apalagi yang tadinya masih maksiat sekarang udah hilang. Nah, itu menunjukkan takwa tuh ibadahnya diterima tuh Ramadan tuh. Makanya kan di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya apa? Sholat yang diterima. Kalau sholat diterima, munkar keji udah nggak lagi. Ketika dia sholat, keji munkar masih dilakukan, berarti kan masih belum diterima. Jadi ciri-cirinya tuh nanti takwa bener apa nggak? Dapat nggak? Setelah Ramadan gimana? Yang biasa masa sekarang udah nggak, alhamdulillah. Walaupun mungkin nggak full total hilang, tapi paling nggak sudah mulai berkurang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak berubah kondisi karena perubahan kondisi kita, tidak berubah karena waktu. Makanya kan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu meraih ampunan dan surga Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, seterusnya. Itu kan disebutin. Segeralah kamu mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang suka bersedekah dalam keadaan senang dan susah. Artinya sedekahnya itu nggak berubah. Kondisi kaya sedekah, miskin sedekah. Ramadan sedekah, di luar sedekah Ramadan sedekah. Ciri orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang suka menahan marah. Ramadan kita sudah diajarin nahan hawa nafsu, kalau kita hawa nafsu, emosi kan. Dalam hadis Bukhari Muslim kan Rasulullah bilang tuh, wa insabahu ahadun faqul inni shaim. Kalau ada yang mencaci seseorang, kalau seseorang dicaci, wa insabaka ahadun, kalau ada yang mencacimu,
mengajak kamu bertengkar, ngajak kamu ribut di bulan Ramadan, qul inni shaim. Katakan saya puasa. Artinya menahan. Menahan emosi, menjaga emosi, mengkontrol emosi. Kalau dia bulan Ramadan masih menahan itu, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan marah. Kena semua itu. Sirra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Suka maafin orang. Itu orang bertakwa tuh, suka maafin orang. Kan kita sudah diajarkan di bulan Ramadan. Kan tadi hadis Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memberikan maaf. Maafkan aku ya Allah. Apa kata para ulama? Siapa yang ingin dapat maafnya Allah, dia harus gampang memaafkan saudaranya. Sulit antum dapat maafnya Allah, sementara antum sendiri nggak mau maafin orang. Kok ceritanya aneh, minta maafnya Allah, tapi kamu sendiri pelit sama maaf. Makanya kata ulama, siapa yang ingin dapat maafnya Allah, berikan maaf kepada saudara. Di Ramadan kita dididik untuk memaafkan. Kalau di luar Ramadan kita masih suka maafin orang, itu tuh. Alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang kalau terpeleset melakukan dosa beristighfar. Ramadan kita sering beristighfar. Coba istiqomahkan kalau nanti di luar Ramadan kita terpeleset dosa, istighfar, mohon ampun. Ini orang yang bertakwa. Masya Allah. Insya Allah, makanya kata tadi seperti kata antum, jangan berubah. Ramadan boleh pergi, tapi amal-amal yang tadi itu jangan sampai pergi dalam kehidupan kita. Masya Allah, luar biasa ya, sahabat Nurul Fadzi. Semakin kesini semakin banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari guru kita terkait dengan kemuliaan Ramadan. Banyak sekali yang sudah kita bahas di podcast ini. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai derajat muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kiranya podcast kita kali ini terkait dengan amal-amal yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Di episode berikutnya kita akan bahas hal-hal yang juga lebih menarik tentunya untuk kita bahas bersama guru kita termulia. Mudah-mudahan semua yang sudah mengikuti podcast ini bisa terus eksis ya, mengikuti program ini sampai tuntas pastinya ya. Dan tetap stay tune di podcast Nurul Fadzi, Spam Sapa Jamaah. Masih bersama saya tentunya Firman Al-Mukti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kepada guru kita Habibana yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita. Dan insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.